Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sebelum saya membahas video ini, saya ingin bertanya pada kalian. Sudahkah Anda menemukan siapa dan siapa Anda sebenarnya? Dan pernahkah Anda bertanya-tanya dalam diri Anda siapa Anda sebenarnya? Lalu, apa Anda telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu? Sebenarnya, kesadaran manusia adalah benang kesadaran alam semesta. Dan tubuh manusia hanyalah kendaraan sementara untuk menjalani pengalaman hidup di dunia ini. Kemudian pada akhirnya, diri manusia hanyalah kesadaran murni dan tidak memiliki bentuk apapun. Anda telah memilih tubuh Anda untuk ikut serta menjalani kehidupan di dunia dalam realitas duniawi, dan mungkin sama sekali tidak memiliki arti apapun jika Anda tidak mengenali diri Anda. Ada beberapa tingkatan pada diri manusia dan tingkatan tertinggi manusia adalah kesadaran. Di sini kita akan berbicara tentang 3 level yang sangat penting mengenai siapa kita sebenarnya. Level pertama, tubuh terendah atau keegoisan. Yang kedua, jiwa Anda. Dan yang ketiga, roh, diri tertinggi Anda atau sumber. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu mempelajari sifat dasar alam semesta. Karena manusia tidak dapat memahami sifatnya sendiri tanpa memahami hubungannya dengan sifat alam semesta. Alam semesta adalah medan energi dan segala sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat hanyalah sebuah pola dari energi. Tentunya kita tahu bahwa alam semesta ini sangat cerdas dan sangat sadar, dan Anda dapat memiliki semua itu. Pada dasarnya, semua adalah pikiran yang berpikir, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini terbentuk dari pikiran. Jika kita memiliki Tuhan, sudah pasti kita akan berpikir bahwa alam semesta dibentuk melalui pikiran Tuhan. Lalu, siapa yang menciptakan pikiran dan apakah Tuhan itu berpikir? Sayangnya, di sini saya akan mengatakan bahwa Tuhan tidak berpikir. Karena Tuhan hanya menciptakan awal dan menunggu hasil akhir. Meskipun Tuhan telah mengetahui prosesnya, Tuhan tidak pernah memikirkan hidupmu dan tidak pernah merencanakan takdirmu, apapun yang terjadi pada Anda. Dan mari kita melupakan hal ini, karena kita tidak sedang membahas agama, dan karena Tuhan itu Maha Kuasa, dan semuanya adalah rahasia Tuhan. Kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, dan mungkin tidak akan Anda dapatkan jika Anda hanya menunggu informasi. Ini bukan tentang dunia, tetapi ini tentang siapa Anda sebenarnya. Jika kita berbicara mengenai alam semesta, ada 2 kemungkinan untuk hal ini, yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta diciptakan oleh pikirannya, dan segalanya berasal dari pikirannya. Untuk memperjelas hal ini, segalanya yang saya maksud adalah semuanya, termasuk materi, bintang, planet, dan lain-lain. Semua itu tercipta dan terbentuk melalui pikirannya. Di sini saya akan membawa Anda kembali ke gagasan kepribadian, dalam arti alam semesta adalah tubuh yang satu, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah bagian dari tubuh termasuk manusia. Oleh karena itu, semuanya ada, dan satu-satunya cara untuk membentuk dirinya adalah menciptakan dan merancang bentuknya sendiri, atau alam semesta menciptakan bentuknya melalui pikirannya. Banyak ilmuwan yang mengetahui bahwa alam semesta adalah medan energi dan medan ini memiliki kesadaran. Alam semesta adalah satu pikiran, satu makhluk atau kita semua adalah makhluk yang satu itu. Jadi jika alam semesta adalah energi, maka kita adalah bagian dari energi itu. Dan jika alam semesta kekal, maka kita adalah bagian dari kekekalan itu. Tapi, lalu mengapa kita memiliki tubuh fisik dan mengapa tubuh itu akan mengalami kematian? Sebenarnya, ini luar biasa dan inilah inti dari video ini mengenai diri dan tingkatan diri dari manusia, termasuk roh atau diri sejati dan jiwa manusia. Diri manusia yang benar adalah makhluk yang tidak memiliki fisik abadi, atau dikenal sebagai jiwa, atau yang lebih tinggi lagi adalah sumber atau roh atau diri tertinggi manusia. Anda terbentuk melalui keputusan dan pilihan yang diputuskan oleh jiwa Anda sendiri melalui perjanjian. Jiwa Anda adalah benang kesadaran diri Anda yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Diri Anda yang lebih tinggi telah menciptakan sekelompok jiwa termasuk jiwa Anda, dan masing-masing dianugerahkan campuran sifat yang unik pada sekelompok jiwa tersebut.
Diri tertinggi manusia melakukan ini sehingga dapat mengalami banyak skenario dan belajar untuk tumbuh secara spiritual. Tubuh manusia adalah kendaraan bagi jiwa, dan jiwa adalah kendaraan bagi roh untuk mendapatkan pengalaman abadi. Jika Anda memahami ini memungkinkan Anda untuk berkembang lebih cepat secara spiritual dan Anda mungkin akan ajaib. Alam semesta atau kita memutuskan untuk menciptakan dunia fisik dan tubuh fisik kita untuk bermain. Istilah permainan sebenarnya cukup tepat, karena saya tidak sedang berbicara tentang agama. Seperti halnya ketika anak-anak dan orang dewasa memilih untuk bermain game, dan tentunya hasil dari permainan itu mereka akan mendapatkan sebuah pengalaman. Begitupun juga pada jiwa manusia. Jiwa kita memilih untuk bermain dalam konstruksi realitas duniawi. Inti dari permainan kehidupan ini adalah setiap manusia harus berkembang dan menguasai dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini bisa dikatakan sebagai sekolah kehidupan. Meskipun pada awalnya roh Anda atau jiwa Anda memilih untuk menjelma dan ikut serta untuk bermain di bumi ini. Dan pada saat itu, sebelum Anda ikut serta, Anda mengetahui semua tantangan dan imbalan yang luar biasa yang akan Anda dapatkan. Dan Anda juga mengetahui setelah berada dalam permainan, Anda akan melupakan semuanya. Untuk mengetahui lebih dalam, mengapa jiwa Anda memilih untuk ikut serta dalam menjalani permainan kehidupan di bumi, itu karena permainan bumi akan memberi kita pengalaman yang sangat menarik, bahkan akan menuntut, dan pastinya itu sangat mendalam. Anda akan memulainya dari level terendah sampai mencapai level tertinggi. Tapi sayangnya, sebagian dari kita tidak fokus dari permainan di bumi, dan terus-menerus mengubah haluan ketika kita merasa tidak mampu untuk mengatasi level berikutnya. Bagian yang paling menyenangkan dari permainan ini adalah Anda bisa saja kehilangan diri Anda. Anda bahkan tidak dapat memahami tujuan Anda yang sebenarnya. Anda akan melupakan siapa Anda sebenarnya dan mengapa Anda ada di bumi. Tetapi, pada akhirnya Anda akan terbangun dengan kenyataan bahwa Anda memang berada dalam permainan dan menyadari bahwa permainan untuk mewujudkan cita-cita memang sangat menarik. Sebenarnya, Anda yang ada di bumi ini, sekarang ini adalah makhluk multidimensi. Ini sering dikatakan bahwa kita memiliki 3 bagian, yaitu pikiran, tubuh, dan roh juga memiliki 3 bagian. Banyak orang hanya mengetahui diri mereka melalui tubuh mereka, jenis kelamin mereka, pekerjaan mereka, harta benda mereka, dan pikiran atau emosi yang selalu bergejolak dalam pikiran egois mereka. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya mengetahui diri mereka yang paling rendah. Dan hal inilah yang menyebabkan dunia yang selalu ditandai oleh persaingan dan konflik. Hal ini juga sangat sulit untuk dihindari karena dunia yang kita ciptakan adalah cerminan dari pikiran dan kesadaran kita. Tentunya untuk mengubah dunia kita agar lebih baik, pertama-tama kita harus mengubah diri kita sendiri. Tetapi sialnya, perubahan abadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak yang berusaha tetapi masih saja terjebak dalam sebuah drama. Seandainya Anda dapat mengenal diri tertinggi Anda, ini sangat luar biasa dan sulit untuk dijelaskan. Tetapi, pengalaman di bumi begitu melekat kuat dan mendalam sehingga kita tersesat di dalamnya. Pikiran egois kita begitu kuat pada realitas drama dan menyebabkan pikiran kita berputar-putar sangat keras sehingga kita tidak bisa mendengar panggilan-panggilan dari diri tertinggi kita. Sebagian besar dari kita seumur hidup tidak akan pernah terbangun untuk menolong diri sejati kita dalam permainan ini. Dan ketika kita mati dan kembali lagi menjadi diri sejati kita, mungkin saat itu kita akan terkejut, menyesal, dan sangat kecewa dengan kinerja kita. Manusia adalah bagian dari Tuhan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, diri tertinggi manusia adalah alam semesta, atau semua makhluk yang ada di bumi adalah bagian terkecil dari Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita dan memberikan kehendak bebas dan kekuatan kreatif pada kita secara gratis. Kita memiliki semua itu, kekuatan itu dan potensi semesta yang berasal dari Tuhan, tetapi Anda tidak menyadarinya. Itulah mengenai siapa Anda sebenarnya. Sekian dulu video kali ini. Semoga ini dapat memberi Anda sedikit jawaban tentang siapa Anda sebenarnya. Like jika suka, silakan berkomentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.